sama Bapak Anjar, Pak Ginanjar, dikasih nasi Padang itu doang inget saya. Suruh milih sama dia. Saya kan punya KTP. Ya itu dia saya bilang. Tapi itu. datang aja Bu ke tempat pemilihan ya Bu. Ntar dikasih kayak apa sih gituan? Kayak belangko begitu. Buat Pak Prabowo tolongin Pol PP-nya tuh di ini bisa bedain mana yang benar pemulung apa pemulung jadinya ketahuan. Apa kita misalnya dikasih ada ininya identitasnya karena kita benar pemulung. Saya kalau dilahirin lagi saya maunya jadi orang yang berguna aja deh. Saya mau ngikut yang namanya aturan pemerintah. Saya pengennya jadi orang yang berguna aja deh buat nusa dan bangsa ini. Wih, gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bu? Saya Yani. Yani. Iya. Asli mana Bu? Saya Papua Jawa jadi. Oh Papua, asli Jawa. Papua. Campur jadi mama Papua tapi bapak Jawa. Jawanya mana Bapak? Ngawi. Oh Ngawi. Iya. Papuanya mana? Papuanya kalau mama bilang kita dari Lembah Baliem. Oh Lembah Baliem. Iya. Dari pegunungan. Aslinya? Kalau disebut bilang aslinya, saya dari lahir di Jakarta. Oh lahir di Jakarta. Tapi iya. Bapak Papua, Ibu Ngawi. Bapak Ngawi. Oh Bapak Ngawi, Ibu Papua ya. Iya. Ibu maaf, mana tadi saya lihat Ibu kan lagi mulung Bu ya. Udah berapa tahun Bu mulung Bu? Saya udah ada 6 tahun ini. Sebelumnya kerja apa Bu? Sebelumnya ya saya ngomong anak orang Cina. Anak pembantu ya? Orang Cina, jadi pembantu dulunya. Tapi anakku udah gede-gede ya, udah nggak perlu ngomong lagi kan gitu. Sebelumnya IRT udah lama itu Bu ya? Udah lama berarti? Iya udah lama. Suami orang? Yang dulu orang Betawi sudah meninggal, terus belakangan 6 tahun ini sama Bapak Ambon itu. Yaitu suami saya. Oh Bapak Ambon. Suami. Anak ada berapa sama Bapak Ambon? Anak ada berapa Bu? Ada berapa apanya? Anak. Oh anak. Dari Bapak Ambon nggak ada. Dari yang dulu orang Betawi satu dibawa ade mama di Papua sana. Diurus ade mama. Oh diurus ade mama di Papua. Tapi sering hubungin Ibu? Enggak. Udah nggak ada kontak. Kita nggak ada komunikasi. Namanya siapa Bu? Anak. Ya. Anak saya. Dulu sih saya namain si Reni. Perempuan? Perempuan, tahu sama mama ade dia namain apa. Diganti katanya mamanya. Ya dari bayi sih dibawanya, habis gimana ya. Oh, udah gede lah sekarang Bu ya? Iya, antaranya. Saya menikah umur 14 tahun, jalan 17 saya melahirkan. Terus dibawa? Dibawa ada mama. Oh udah besar. Iya barangkali sudah punya anak juga dia ya. Udah nikah. Tapi berhubung diasuhnya sama mama ade ya. Dia tahu dia itu mamanya aja Pak. Oh, taunya desa mana Bu tinggalnya Bu yang di mana? Anak itu? Nggak tahu, itu dia jadi ade mama nih sama suaminya takut barangkali anak itu diambil lagi sama saya, akhirnya mutusin hubungan. Oh, beliaunya nggak punya anak? Jadi pokoknya nggak boleh tahu kalau saya mamanya barangkali gitu aja. Ya siapa tahu ada yang nonton video ini dari teman-teman Papua bisa, ya kan nggak ada salahnya Bu. Seorang anak cari tahu kondisi ibunya kan gitu. Iya. Mau seperti apapun kondisinya ya. Iya. Itu ibumu bahasa kan gitu Bu ya. Enggak, tapi dalam hati saya nggak ada niat mau ngambil lagi, rebut lagi gitu, enggak. Udah, saya juga tahu. Saya orang udah katakan saya nggak punya, saya punya laki orang Betawi itu juga orang nggak punya. Jadi katakan ya udah pasrah aja ya, diambil mama ade waktu itu. Saya pikir ya bisa itu lagi, bisa ketemu lagi gitu ya. Jadi nggak pernah ketemu sama sekali dari kecil ya? Dari kecil nggak pernah ketemu sama sekali? Enggak, pas ada tuh lagi waktu kira-kira dia SMP dikasih fotonya, terus fotonya kebanjiran, hanyut, itu dia. Tapi sempat
Ketemu dong sama mama itu tadi? Enggak, cuma dari surat aja, disuratin di ini di. Oh, dikirimin. Dikirimin gambar, foto, kayaknya dia. Gak ngasih tahu di mana itu tinggalnya Enggak. Kalau dia masih di Papua atau tinggal di mana? Iya, dulu mama masih hidup, jadi masih ada kontrakan untuk itu. Oh, ibu ya? Iya. Sehari-hari mulung dapat berapa, Bu? Maaf. Nggak tentu, ya kayak katakan ada ya namanya kalau satu gerobak ya bisa jadi adalah 50-60 ribu gitu ada. Iya. Cukup itu, Bu? Ya, kalau cukup-cukupin deh. Makan sehari sekali gitu aja. Nah, Bu? Makan paling sehari sekali. Sehari sekali? Iya. Soalnya ada yang ngasih-ngasih mungkin, Bu, ya? Sering-sering kalau kita orang begitu sih, orang ya adanya di jalan barangkali. Nasi itu paling juga ada dapat nasi tuh kadang-kadang ada 2, ada 3 gitu. Tapi barangkali satu hari sama sekali nggak ada ya kita beli gitu. Sering-seringnya ada Kak. Ada yang ngasih kita. Iya, kalau orang-orang yang lihat itu kan kadang-kadang dilihatnya sebelah mata, Bu, ya. Dikiranya pemulung ini pengennya mulung, padahal ya buktinya ini saya tanya ke ibu ternyata nggak ada cerita yang ibu ceritain tadi kan. Ibu terakhir kerja sebagai IRT ya, ngasuh anak terus udah ada kerjaan lagi ya, mau ngapain lagi kan gitu ya. Anak udah diambil orang udah nggak tahu di mana. Nggak tahu, iya. Meskipun masih saudara itu apalagi mama bapak sudah meninggal, jadinya tetap. Jadi makin nggak tahu lagi di mananya ya. Iya, seperti nggak ini aja. Dia orang nggak kenal aja, katakan mana adanya mama. Kalau sekarang tinggalnya di mana, Bu? Saya ngontrak sebenarnya di Manggarai ya, ikut lapak Manggarai. Cuman kan lapak itu pulungan nih murah gitu loh. Jadi kalau misalnya bodong di tempat lain dapat 5.000 1 kilo, di dia paling 3.000 2.500. Coba begitu. Jadi kita ada nimbang ke situ yang kira-kira ini aja. Nimbang ke itu, makanya kita kan 2 gerobak itu, 2 gerobak. Kita timbang yang ringan-ringan aja. Kayak bodong saya suka timbang di ini aja, 5.000 1 kilo. Di dia 3.000. Tapi ibu tinggalnya di situ? Di Manggarai. Tapi seringnya ya begitulah di jalan Kak. Seringnya di jalan. Lu suami tadi Ambon? Bapak Ambon ya itu begitu, tidur begitu, letak begitu. Dekat gerobak situ. Oh, Bapak Ambon tinggalnya di bawah gerobak ya? Aku juga bawa gerobak. Gerobaknya kan 2. Jadi ada buat tampungan buat nanti kita store kita punya ini apa namanya, lapak. Ada lapak. Kalau gerobak sih punya kita dua-duanya. Oh, lapak untuk tempat tinggal ibu itu ya? Tapi itu dibilang kita mau store, tapi dia harganya murah bener. Kita kan jadi bingung. Jadi banyak yang kita jual ke itu aja malahan. Ke lapak lain. Yang lebih, ya lumayan 2.000 Bu ya? Iya, kalau sekilo. Kalau 3 kilo udah 6.000. Oh iya. Buat saya orang susah, makan aja sehari sekali, katakan bersyukur. Ada yang lain nah harganya gitu ya. Emang ngikutin lapak, kita tuh kontrakan nggak bayar, katakan. Jual di situ. Jadi harus setor di situ. Cuman bayar lampu. Oh, lampu. Lampu air katakan itu antaranya 80.000 sampai 100 sebulan. Sebulan gitu. Oh, tapi ibu kan tiap hari keliling, karena tidurnya di mana aja. Iya, nyucinya di mana aja, makanya gitu. Paling saya 2 hari di Manggarai, yang lain kita di luar di jalan. Tidur di mana aja. Sampai kapan itu, Bu? Mau sampai kapan seperti itu? Saya nggak tahu ya. Nggak mau juga ya lama-lama sebenarnya. Bukan saya bilang kita buat mengontrak aja kadang-kadang nggak cukup uang untuk mengontrak. Kalau misalnya mau mengontrak gitu ya. Ya itu kita tinggal di lapak. Di lapak itu nggak bayar, tapi lampu sama air 100 ribuan. Tapi ibu kan dulunya kan emang pekerja Bu ya, iya, ibu rumah tangga ngurus anak, karena anak udah gede ya.
Ada anak-anak lagi. Cina itu udah gede-gede jadinya. Terus saya menikah aja juga ada datang kasih saya itu kok ngerti. Pernah Bu, maaf, ada kejaring razia gitu Bu? Saya pernah juga, pernah kena juga di jalan ya sama bapak. Karena ketangkap berdua tuh. Ya keluar juga berdua juga deh. Berapa hari Bu? Apa langsung lepas? Taruh di 2 bulan lebih. Oh, taruh di dinas ya? Dinsos ya? Di Kedoya. Oh, Kedoya. Taruh di Kedoya saya. Sama bapak. Ya dinas juga pusing-pusing juga lah, emang nggak ada tempat tinggal, nggak ada kerjaan ya. Iya. Kok sampai kapan di bahasanya dia urusin kan gitu kan? Solusinya kan nggak ada, harusnya kan kasih kerjaan. Iya. Kan ibu kan bukan minta-minta, ibu kan kerja. Saya kerja, saya bilang saya mau kita bawa gerobak kita itu. Kalau ada yang ngasih nasi itu kan dia yang maunya, bukan kita saya minta. minta sengaja begini. Enggak, kita enggak begitu. Ya menurut saya lebih terhormat orang cari sampah daripada orang yang masih sehat minta-minta. Aduh, di situ ada banyak terinya, ada yang ini bayi, ini orang tua, kotoran bayi, belangatung dibilangnya. Aduh. Di mana Bu? Ya di tong sampah coba ya. Kalau kita masuk bak-bak sampah, biar dapat banyak gitu. Kalau bak kita injak-injak, ada injak belatung macam-macam sudah. Tapi namanya itu yang ngebuat ibu kuat apa Bu? Kan ibu tetap aja sosok ibu ya. Ya siapa sih pengen hidup susah kan ibu ya. Ibu sampai sekarang mulung kuat, istilah kuat dalam arti ya kan susah Bu ya nyari sampah, nyari botol bekas atau apa yang bisa dijual gitu Bu. Botol bekas kadang-kadang dalamnya ada ranjaunya, ada itunya. Oh, air kencing gitu kan ya. Iya. Sih kadang-kadang aduh ya lah. Ini si gogok aja kagak ngencing di sini, daripada saya dikencing botol, ya ampun. Tapi orang kita mau dapat banyak ya kadang-kadang kita buang, kita kucurin, buang, tutup lagi, udah masukin karung kadang-kadang. Saking dapat banyak biar cuman begitu, katakan sedikit dapatnya, sedikit dapat duitnya, tapi banyak yang mulung kok tetap aja. Kitanya jadinya ya namanya bersaing lah untuk hal begitu. Apa namanya yang ngebuat ibu itu kan ibu kan tadi kan bilang tidur di jalan Bu ya. Iya. Kalau hujan gimana Bu? Ini pertanyaan umum sih orang-orang, kalau hujan gimana gitu. Kalau tidur kayak di dalam saya gerobak apa di luar? Tidur di dalam gerobak apa di luar? Saya seringnya di luar, saya nggak betah tidur di dalam gerobak. Ya udah saya cicil, diem aja di halte bawah basah tetap aja. Saya nangkring di ada kayak ginian tuh, ada kayak besi. Saya duduk aja di besi begitu. Walaupun malam Bu tidur gitu? Kalau malam tidurnya itu? Iya. Biar hujan lebat juga. Bapak mah sering juga dia ke dalam, kita omelin. Dia udah 76 umurnya. Bapak kita omelin, Bapak masuk ke dalam, udah di dalam gerobak saya turunin, masukin ke gerobak saya. Dia tidur itu agak kosong, agak senggang gerobak, dia tidur di gerobak. Bapak Ambon tadi umur berapa Bu? Kalau nggak salah 76 dia. 76, 75 apa tuh gitu-gitu. Ya kan ibu tadi bilang, saya kalau tidur kan di halte di mana kehujanan Bu ya. Iya. Pernah Bu ada rasa kayak apa ya, meratapi nasib lah bahasa gitu. Iyalah, selama hujan aja ya ampun, aku gue begini amat ya hidup gue dan hati saya. Tapi saya bilang begini, dalam hati saya, udahlah, barangkali mikul karma dari leluhur saya yang mana tahu, udah dalam hati gitu aja. Jadi saya ngomong begitu. Saya lagi mikul karma nih, dari mana tahu barangkali, udah biarin. Saya yang jalanin barangkali. Aduh ya ampun, kalau kita bilang Pak. Nah kalau sakit itu pernah sakit Bu? Ampuni saya, boleh percaya boleh enggak, paling cuma pilek-pilek. Saya namanya seumur hidup saya nih,
minum obat dari kecil, nggak pernah. Obat warung, obat dokter kakak nggak pernah. Tapi ibu ngambil tadi kan sampah-sampah. Iya, ya, itu dia. Logiknya orang yang yang jijik aja kan, takut sakit kan. Ibu yang ngambil sendiri aja nggak pernah sakit. Iya, itu dia. Cuma batuk pilek kan ya. Cuman batuk, paling batuk asal kita minumin susu panas gitu, susu anget-anget bener kita minumin, hilang sendiri. Kepalanya pusing kalau kita minum teh manis itu ya. Teh manis panas-panas, agak panas itu hilang. Udah begitu aja, nggak pernah minum. Biar jelek begini giginya ya saya. Nggak pernah yang namanya sakit gigi. Belum pernah sakit gigi saya. Seumur hidup saya ini. Sikat gigi? Sikat gigi ya kadang-kadang kalau itu ya apalagi udah habis begini bodo amat tidak mati saya. Bodo amat. Udah. Tapi ya ucap syukur gitu ya. Namanya sakit gigi tuh nggak pernah hinggap di saya. Nggak tahu. Itu katanya dibilangnya orang yang nggak suka konsumsi obat warung, obat dokter, di situ kelebihannya. Kekebalan tubuhnya masih ada. Percaya nggak percaya Bu ya? Saya nggak percaya itu. Iya, malah orang yang sakit-sakit itu nih sering minum obat generik lah, obat-obat dokter kimia. Obat macam-macam. Cepet banget ntar sakit gigi, ntar kepalanya pusing. Saya kalau udah hujanan, hari-hari kehujanan, bener saya pilek. Pilek saya minumin air panas juga, air teh manis panas, udah kak. Nggak pernah. Makan saya banyak. Saya makanin banyak. Itu biasa saya sehari sekali, saya bisa 3 kali saya makanin yang enak-enak. Hilang. Dalam hati saya, pokoknya penyakit kalah sama makanan yang kita makan kalau makanan itu gizinya tinggi. Udah aja. Saya orang hutan, ajaran dari mana ada minum-minum obat. Obat mahal. Obat mahal, beli juga ya nggak ini. Ya katakan obat warung kan ya katakan ya paling di bawah 10.000 kita masih bisa jangkau juga belinya. Tapi udah orang nggak pernah minum obat. Kayak orang lupa koyok enggak. Bu, tadi saya ngobrol sama Ibu menarik Bu ya. Karena saya juga kan nasional, biasanya kan saya sering lihat bapak-bapak yang tidur atau ibu yang tidur di gerobak gitu kan. Nah, ini saya nanya langsung ke Ibu. Ada nggak? Tadi kan Ibu cerita, saya makan sehari sekali nak. Iya. Bu pernah nggak makan berapa hari gitu? Kalau nggak makan berapa hari? Atau kelaparan lah Bu, maaf Bu ya. Benar nggak ada ini makan. Iya, gini 2 hari, terus saya makan singkong udah gitu. Saya coba makan singkong, katanya singkongnya singkong karet pernah. Terus saya keliangan pusing. Ini apa singkong namanya? Karet, singkong mainan. Singkong karet, singkong ini. Singkong biasa, cuma yang gede-gede itu, yang di kampung dibilangnya singkong karet. Akarnya itu ya? Itu saya kelenger, itu hampir lenger saya juga. Nah, saya buru-buru saya masak Indomie. Habis masak Indomie saya minum susu panas. Itu hilang. Pelan-pelan sampai keluar keringet biji-biji jagung, gede-gede bener kak. Saya keracunan singkong karet. Pernah, gara-gara saya nggak punya duit. Ya udah 2 hari nggak makan ya. Udah deh akhirnya ini aja. Beli singkong aja yang murahan nih. Bapak lagi sakit, sayanya dapat duit kena buat beli obat bapak, kena buat makan bapak. Saya nggak makan jadinya kan tuh. Gara-gara saya 2 hari nggak makan. Aduh apanya yang murah adalah beli singkong mentah aja terus direbus ya. Ngerebus. Direbus, kita makan. Keliangan pala nih, keliangan pusing, sakit kepala, muntah-muntah. Kita mah orang nggak ada lagi makanan, kita makan aja lagi terus. Aduh keliangan, keluar biji jagung. Itu mah keracunan singkong, itu singkong karet kali Bon gitu. Abang sama saya gitu teman, singkong karet Bon. Ya lah gua makanannya adanya gituan doang, ya udah gua makan juga, saya bilang gitu. Jangan Bon, ini makan lagi. Makan yang panas apa kayak gitu. Ibu dipanggil Ambon ya? Oh karena suaminya Ambon tadi iya. Ya? Enggak, barangkali sebelum juga sama bapak nih, saya juga dipanggilnya emang Ambon. Oh iya, karena tadi ya itu dibilang hitam keriting, rambutnya rusak begini. Itu orang tahu orang hitam keriting katanya Ambon aja deh, gitu aja. Saya juga hitam Bu. Bu, apa namanya itu? Pernah nggak Ibu selama mulung apa dicemooh orang atau orang dihina atau diusir gini? Iya sering itu mah, nggak apa-apa udah biarin. Saya terima paling netesin air mata saya. Sakit hati nggak gitu Bu? Sakit hati ya katakan perkara hal begitu. Sekali 2 kali kalau terlalu banget baru sakit hati kalau cuma diusir. Pergi jangan di situ ngapain sih lo? Gitu.
Saya mah paling netesin air mata udah. Terus dalam hati aja udah gitu. Yang perkara begitu mah kadang-kadang ya kita lewat gitu ya. Ibu-ibu di sini tasnya atau diginin. Oh, takut nyopet tuh ya. Saya paling nyautin kakak. Kalau saya mau ngambil tas kakak, saya nggak mau ngambil juga dari tong sampah. Ngapain di tong sampah saya ambil banyak belatungnya, saya ambilin. Saya kerjain juga karena saya nggak mau nyopet barang orang. Saya gituin aja. Paling saya gituin, saya jalan aja langsung. Paling temennya yang sebelah bilang, lu sih lagian apa sih? Teman orang lewat lu tas buru-buru dipindahin diginiin. Ya, malah copetnya berdasi semua, rapi-rapi pakai minyak. Ngapain saya harus korek-korek rapi-rapi, Bu? Tong sampah banyak belatungnya. Kalau saya mau nyopet-nyopet mau keren, jadi apa namanya, dandanannya keren, bukannya kayak begini, kayak ondel-ondel begini. Saya bilang gitu. Ya ini biar untuk masyarakat yang nonton, Bu, biar nggak ngelihat sebelah mata gitu ya. Iya. Kita gini-gini juga kan manusia, Bu, ya. Iya. Yang masih punya perasaan. Pindahin tasnya, kita kan kesinggung juga sebenarnya. Ya itu saya sautin. Kalau mau jadi copet apa nggak bakal nggak mau. Secara ininya ngapain buka-buka tong sampah penuh belatung, ada kotoran bayi, ada kotoran orang tua di situ. Kita ini juga obak-obak karena kita mau nyari botolan, gelasan, gitu. Gitu deh. Tapi ada sisi lainnya, Bu, orang-orang yang mungkin ngebantu ngasih duit Ibu, pernah gak kayak gitu, Bu? Bagaimana? Ngasih duit atau ngasih... Oh iya, kalau hal begitu kadang-kadang suka ada. Suka ada, Kak. Ya barangkali apalagi kayak saya umur dan 61 ya, barangkali ya nggak begitu kelihatan apa. Tapi yang jelas dari rambut sama gigi juga saya orang tahuan saya udah cukup umur, katakan. Saya udah 61 umur saya. Udah 61. Tapi Ibu selama mulung ini belum pernah minta-minta ya? Belum saya. Perasaan saya belum pernah ya namanya begitu. Mau minta-minta. Nggak mau. Mending mulung ya, takut, halal, Bu, ya. Takut nanti diinin apa tuh namanya, dilihat sama saudara-saudara, jangan-jangan kalau ada saudara malu. Iya. Malu banget saya. Biarin susah deh, biarin ngorek sampah ada bayinya, tapi saya jangan nyadong kalau bisa ya, katakan begitu. Tapi katakan kalau misalnya kita lagi duduk istirahat gitu, tahu Bu nih Bu buat beli es, ya saya tampanin ya. Iya, alhamdulillah saya begitu. Enggak sengaja aja, Bu tolongin saya dong Bu, saya belum makan. Nggak mau saya, nggak mau, takut, malu sama sekali. Ini pertanyaan random lagi nih, Bu. Kan seringnya tidurnya di mana-mana, pindah-pindah kan ya, paling cari tempat yang nyaman ya. Kalau kebelet gimana, Bu? Kebelet BAB, mandi itu? Oh kan kita kalau bisa ya kayak kita di sini kan ada tahu tempat WC umum gitu, di WC umum ke sana. Biar malam buta jadi kita harus WC umum sana, jalan jauh ke sana WC umum. Walaupun malam-malam gitu. Biar malam buta. Tapi kalau orang laki yang itu kadang-kadang ada yang sekitar kayak saya ada di sini gitu, misalnya sebelah sana. Ke sini kali ini. Kali bawa air satu jerigen kadang-kadang orangnya. Saya liatin di kali. Tapi kalau kita kan perempuan malu, takut ada orang. Iya. Mau nggak mau udah aja jalan. Ya bapak udah cukup umur, udah gain aja gerobak dia. Saya jalan sono sendiri. Ya gerobaknya di mana punya bapak? Naruh gerobak di mana bapak ya? Kalau ini di sini aja saya, emang di Wisma Banten situ tadi. Wisma apa? Wisma Banten. Oh, Wisma Banten itu masuk ke Ekopark yang depan tuh ya? Iya. Itu cuman bapak bekas orang, kata orang jalanan mah mudanya bekas anjing. Dia bekas anjing. Udah 9 kali, Kak. 9 kali keluar masuk. Jadinya kita jadi gimana ya? Jadinya galak. Pernah dapat bantuan gak, Bu? Bantuan apa sih, Kak? Ya kali aja dari pemerintah. Ini bukan di debat. Enggak, dari gubernur enggak aja. Kak, karena saya KTP-nya waktu itu kebanjiran, hanyut, nggak saya perpanjang. Nggak ada punya. Gak punya identitas sama sekali enggak. Berarti? Enggak. Maaf, kalau meninggal gimana? Tuhan yang atur aja deh Kakak. Saya yang iya sih, Bu. Saya kalau ditanya hal begitu, ngatur aja deh.
udah hidup pasrah aja Bu, ya udah mati ya udah kan gitu kan. Iya, sebenarnya sih Sama Bu, kita gitu. juga mati ya udah. Cuma mau ada yang ngurusin nggak ngurusin mah ya. Kalau kita baik sama orang ya pasti. Tapi biasanya orang kayak kita nih dibawa ke Cipto. Iya, ke Cipto. Masa ke Cipto. Nanti ada pemakaman khusus kalau nggak salah ya. Iya, katanya. Khusus katanya yang nggak ada bilang, tempat tinggal. Katanya ada yang bilang di blender. Dia belongganya. Bohong, itu nggak ada Bu. Katanya di blender, dihancurin gitu katanya. Udah, kita mau kan dibilang udah. Kita mau kan udah ini. Udah nggak berasa apa-apa, orang meninggal. Nggak tahu, biarin aja. Kalau emang gitu bapaknya aja. dosa-dosa dia lah Bu. Iya. Gitu aja. Ini kita baik sama orang. Kali aja Bu, jalan Ibu lagi mulung apa dikasih oleh pemerintah dinas kayak apa kayak. Bu, ini Bu ada titipan dari program gubernur atau programnya Pak Prabowo gitu. Enggak ada pernah begitu perasaan saya. Kalau dari inian. Ini kan udah kelihatan mata. Dulu lagi waktu ada pemilihan gubernur tuh sama Bapak Anjar, Pak Ginanjar dikasih nasi Padang itu doang inget saya. Sama Pak Ginanjar Bu ya. Kasih nasi Padang ada saya gitu. Tapi nggak disuruh milih Bu. Suruh milih sama dia. Saya kan punya KTP. Ya itu dia saya bilang. Tapi datang aja Bu ke tempat pemilihan ya Bu. Ntar dikasih kayak apa sih gituan? Kayak belangko begitu. Datang aja Bu. Ntar dapat hadiah ke sana gitu. Nggak datang saya takut. Iya. Takut saya yang nggak. Itulah hebatnya Indonesia Bu. Nggak ada data, nggak ada KTP bisa nyoblos kan. Orang nyuruh. Iya. Jangan mau kayak gitu Bu, nanti dijebak Bu. Iya takutnya saya. Saya mah orang bodoh, saya bilang sekolah aja kagak, mentekan ya. Gimana ya udah aja deh. Terserah lu padaan orang-orang gedean ya. Bu, tadi udah nanya banyak Bu. Nasihat buat para koruptor Bu. Ya kasih nasihat lah Bu. Itu ya, siapa tahu didengar Bu gitu. Kalau saya bilang mah saya kan orang nggak tahu apa-apa perkara hal begitu, udah aja deh Kak. Karena kan ngerugiin Ibu, korupsi banyak, harusnya haknya orang miskin diambil sama koruptor. Terus jadinya menurut Kakak? Menurut Mama Ambon gimana? Diomongin apa gitu ya? Iya, diomongin apa ya Bu nasihat? Iya. Ya kalau buat kayak orang yang suka ngambilin duit bilang koruptor itu mah kudunya ya dibilang ya tolongin aja gitu ya, tolongin aja jangan ini, jangan korupsi lagi lah, kasihan ya rakyat kecil ya, jangan korupsi lagi, kasihan rakyat kecil, apalagi orang yang ada kayak saya, model kayak saya begini, sebagai pemulung, ya apanya lagi, kalau orang-orang yang itu, orang-orang gedean ya udah banyak duitnya, udahlah, jangan pakai korupsi lagi, tolongin aja, gitu. Untuk Pak Prabowo, tahu kan presiden kita Pak Prabowo. Harapan Ibu ke Pak Prabowo apa Bu? Soalnya saya kan kenal salah satu ADC-nya. Nanti bisa saya share ke beliau videonya ini. Harapan Ibu ke Pak Prabowo? Nggak tahu. Itu apa namanya? Presiden takut salah-salah kata gitu. Nggak berani ngomong deh Pak. Nggak, Mama Ambon tinggal ngomong pengen ketemu Pak Prabowo atau kepingin Pak Prabowo perhatiin pemulung atau apa gitu. Iya. Kalau ditanyain begitu ya katakan kalau saya sebagai pemulung mah ini harapan saya buat Pak Prabowo tolongin Pol PP-nya tuh di ini, Pol PP-nya harus bisa bedain mana yang benar pemulung apa pemulung jadinya ketahuan. Apa kita misalnya dikasih ada ininya, identitasnya, karena kita benar pemulung dibedain. Soalnya banyak dari kalau Jumat Kak. Oh iya di sini tempat nih. Berapa meter ada pemulung tuh antri. Jejer. Kita yang pemulung aja kayak kemarin tuh ya. Ada bapak kepolisian katanya dari inian kepolisian. Dari bapak dari kepolisian bagi duit cepet-cepet nih ceritanya. Polisi bagi Bu ya?
Katanya bagi cepet-cepet. Kalau saya masih di Warmo. Warmo pojok sana. Warmo sono. Di Warmo sayanya. Itu kita orang-orang kita pemulung malahan nggak kebagian. Malahan gembol-gembol itu katanya yang dapat padaan Iya, pada dapat. bersih itu ya. Yang kayak tadi tiduran pakai kaos merah tuh. Ya. Itu model tadi kan letak di samping sini malahan juga. Begitu aja tuh. Nyari nasi gratis. Nggak mau kerja Pak. Maaf saya ngomong. Nggak mau kerja. Jadi ya biar masyarakat teredukasi Bu, biar tahu bedanya pemulung, mana peminta, mana pengemis kan beda. Iya, Ibu kan pemulung emang kerja, nyari sampah yang memang keadaannya seperti ini Bu ya. Iya. Kalau minta-minta kan dia kambu-kambuan, cuma doang muncul. Iya. Jadi-jadian, siluman. Jadi-jadian. Siluman. Orang males kerja aja tuh Bu ya. Bu, ini terakhir. Kalau Ibu boleh dilahirkan lagi, Ibu pengen jadi apa? Kalau dilahirkan lagi? Iya, Mama Abon mau jadi apa nih? Saya maunya kalau kecil lagi, maksud itu saya mau nggak mau. Nikah tadi umur 14. Hah? Kan tadi bilang umur 14. Itu dia umur 14 tahun waktu itu kan udah menikah. Kalau dilahirin lagi? Iya, lagi. Saya kalau dilahirin lagi, saya maunya jadi orang yang berguna aja deh. Saya mau ngikut yang namanya aturan pemerintah. Nggak seperti sekarang saya benar begini. Orang dapat ini, saya nggak dapat. Orang dapat itu, saya nggak dapat. Itulah akhirnya. Karena kita punya identitas sendiri. Itu kesalahan kita juga. Sendiri, kesalahan kita sendiri. Saya berasa. Saya pengen nih jadi orang yang berguna aja deh buat nusa dan bangsa ini. Wih, gitu. Keren Ibu. Kalau dilahirin lagi nih, maksudnya ya kan kakak bilangnya begitu. Udah itu aja, nggak ada ini. Sebenarnya jadi orang manfaat. Orang bermanfaat buat nusa bangsa ini. Doa untuk Pak Prabowo Bu, apa Bu? Hah? Doa Ibu untuk Pak Prabowo? Prabowo masih hidup kan? Masih Bu. Makasih hidup. Masih dong. Alhamdulillah. Bohongin nih orang nih. Ada yang bohongin Ibu bilang meninggal. Iya. Marang aja Bu, gampar aja Bu. Gila ya. Masih hidup sehat Pak Prabowo. Iya. Harapan saya buat Bapak Prabowo biar sehat selalu. Biar banyak rezekinya. Amin. Biar sehat-sehat selalu pokoknya, biar banyak rezekinya, biar bisa lebih merakyat. Amin. Gitu aja udah. Itu aja Bu ya. Ya udah. Jadi sehat, panjang umur. Panjang umur. Dan bisa jalanin yang namanya ketatanegaraan. Bagaimana caranya yang baik gitu. Betul Bu. Iya. Udah Pak Prabowo kan 20 tahun nyalon baru jadi sekarang. Dulu udah 4 kali Bu. Sekarang jadi. Harus nggak boleh sia-siain Bu. Iya. Koruptor sikat, nggak boleh takut ya Bu ya. Terus peduli ke rakyat miskin, semoga mengentaskan kemiskinan gitu Bu. Iya. Terima kasih Bu, obrolannya ini menginspirasi sih Bu. Iya, terima kasih. Kita sama-sama orang susah Bu, cuma beda penampilan doang Bu. Kita juga sama-sama dulu orang susah juga Bu. Cuma kalau ya pengen ngerubah nasib juga sih pastinya dari saya. Iya. Terima kasih Bu, Ibu siapa? Yani. Ibu Yani. Semoga nanti kalau buat teman-teman yang nonton di Tebet, Ibu Yani ini biasanya diamnya di apa Bu? Tower apa? Di itu Wisma Banten. Wisma Banten ya? Iya. Ya mau itu masuk ke Eco Park, kali aja mau beliau nggak minta-minta dan nggak punya buru-buru nomor rekening nggak punya lah. KTP kagak ada. Mana? Makan aja nasi sehari sekali. Satu suara doang yang punya. Oke Bu, makasih Bu. Iya. Ini ada titipan dari temennya Hendri Satria Bu. Iya. Ini nanti Ibu bisa apa? Buat masak-masak. Saya nggak tahu gimana masaknya. Tadi Ibu bilang soalnya tinggal di itu. Ini ada uang. Ini Bu nggak minta, kami kasih. Ya Allah, semoga menginspirasi. Terima kasih ya Allah. Dan apa ya? Buat untuk yang lain ya semoga nggak mandang sebelah mata lah Bu. Ya emang. Iya. Kita nggak mau pengen jadi orang susah Bu ya. Yes, Tuhan takdirkan seperti ini. Iya. Terima kasih Mama Ambon, semoga kita ketemu lagi. Iya, terima kasih banyak juga Kakak, biar panjang umurnya, biar sehat-sehat selalu semua yang ada sama saya di sini. Terima kasih. Makasih Bu. Iya.